Dunia kerap gaduh dengan ambisi politik, eksploitasi tambang, dan perebutan HGU. Ada kelompok yang memilih jalan senyap, tanpa sorak-sorai, tanpa panggung begah. Mereka menanam mangrove. Ini bukan kegiatan pertama, dan dipastikan bukan yang terakhir. Sebab diyakini apa yang ditanam hari ini adalah nafas bagi anak cucu bangsa ini kelak. Tanpa kamera sorot kekuasaan, tanpa janji politik, ia adalah Yayasan Batu Ndul Lestari Indonesia, DPW Hidayatullah Sulawesi Tenggara, dan Hidayatullah Mangrove Center memilih menanam harapan, menanam kehidupan. Mereka tak berbicara banyak dan hanya ingin mewariskan aroma ombak yang bersih dari racun tambang, menyatu dengan aroma dedaunan yang tumbuh dari tanah subur, tempat anak cucu kelak bisa bernafas lega. Mereka memanen oksigen, memanen ikan yang lahir di akar mangrove, dan memanen kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan emas tambang atau kekuasaan. Ini adalah jihad ekologis, sebuah bentuk ibadah diam yang suaranya menggema di langit. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-56. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah satu dari kalian ada sebiji kurma, maka jika ia mampu menanam sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya. Hadis riwayat Ahmad. Kelompok peduli ini tidak sedang berpolitik. Kelompok soleh nan peduli ini tidak sedang mencari pamor. Mereka sedang menyelamatkan bumi yang menjadi tempat sujud semua orang. Tempat tanah air tumpah darah yang terlalu lama disakiti. Mangrove-mangrove ini kelak akan berbicara bahwa pernah ada sekelompok manusia yang memilih jalan sunyi demi masa depan bumi. Kegiatan ini adalah bentuk cinta yang diam, tapi pasti, karena yakin dan percaya yang tumbuh dari keikhlasan akan berbuah keberkahan. Mangrove dan kita adalah benteng alam yang terkadang kita lupakan. Ialah satu pahlawan yang kerap diabaikan. Itulah mangrove. Akar-akarnya menancap kokoh di antara lumpur dan gelombang. Diam, namun berjasa. Tak bersuara, tapi menyelamatkan. Hutan mangrove bukan hanya sekedar tumbuh di pesisir. Ia adalah benteng alam yang menjaga daratan dari terjangan tsunami, abrasi, dan banjir rob. Ia adalah rumah bagi ribuan makhluk hidup. Ikan, burung, kepiting, udang yang menopang kehidupan nelayan. Namun, apa balasannya? Pohon-pohon mangrove ditebang demi tambak atau lahan kosong. Lahan-lahan pesisir direklamasi tanpa pertimbangan ekologis. Sampah-sampah plastik yang terbuang sembarangan akhirnya mengalir dan membunuh ekosistem yang seharusnya dirawat. Sadarkah bahwa hutan mangrove yang rusak berarti kehidupan pesisir yang rapuh? Bahwa bencana alam yang semakin sering terjadi bukan hanya karena alam sedang marah, tetapi karena ada yang mencabik-cabik sistem perlindungannya. Mangrove bukan milik segelintir orang, ia adalah milik semua. Kepedulian terhadap lingkungan bukan sekedar menanam pohon di hari peringatan. Ia adalah keputusan sehari-hari dari membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang sembarangan, hingga ikut serta dalam menjaga dan merehabilitasi hutan mangrove. Bayangkan jika setiap insan mulai hari ini memandang lingkungan bukan sebagai beban, tetapi sebagai warisan, bahwa laut yang bersih, udara yang segar, dan hutan yang lestari adalah titipan yang harus dikembalikan pada anak cucu dalam keadaan lebih baik. Mari bangkitkan kesadaran. Jangan tunggu bencana datang, karena menjaga mangrove berarti menjaga kehidupan. Menjaga lingkungan berarti menjaga masa depan sendiri. Salam lestari.